Karena Allah adalah kasih, Allah adalah kudus, Allah adalah setia. Dia nggak bisa nggak setia, Dia nggak bisa nggak kasih. Kita punya Allah yang kudus, yang hidup, yang setia menyertai memberkati hidup saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, dalam penyertaan kasih sayang Tuhan. Setiap hari mengalami kemurahan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Saya berdoa, ya saudara-saudara dan saya, siapapun engkau pada hari ini, apapun masalahmu, apapun yang sedang kau alami, tantangan apapun, dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya ditolong oleh pribadi Tuhan Yesus. Amin. Kenapa saya ngomong pribadi Tuhan Yesus? Saya angkat perjamuan kudus minyak urapan ini karena sarana minyak dan anggur ini adalah Jesus Himself. Ini adalah Yesus Kristus sendiri, ya saudara, bagi saudara dan saya. Amin. Kalau zaitun itu umur panjang, pohon yang panjang umurnya, saudara dan saya, kita yang diurapi dengan minyak urapan. Saudara dan saya panjang umur, tegap sentosa, sejahtera hidupnya bersama keluarga kita. Kita mulia, diberkati menjadi majikan. Yang percaya beri kemuliaan tepuk tangan. Yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, anggur adalah juga sarana yang dekat dengan orang Ibrani. Ya saudara, setiap ada perayaan, setiap ada pesta harus ada anggur. Ya, kalau anggur itu gambaran sukacita. Semua bilang sama-sama, sukacita. Ya, saya berdoa saudara dan saya, setelah perjamuan kudus, terima anggur darah Yesus, kita sukacita. Amin. Ya, kenapa sukacita? Karena ada Yesus dalam kita. Saudara dan saya, Tuhan sayang sama keluarga kita. Dan percayalah, kalau ada Yesus di keluarga kita, ada darah Yesus, perjamuan di keluarga kita, keluargamu, keluargaku, setiap hari berjalan dalam berkat mujizat Tuhan. Setiap hari saudara dan saya dalam kasih keajaiban Tuhan. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang pemenang dalam olahraga, contohnya, dia tidak akan menang, dia tidak akan sukses kalau dia tidak menaruh gaya hidup, work attitude atau latihan, ya saudara, yang sangat luar biasa. Kalau latihannya cuma biasa-biasa, ya saudara, dia nggak akan jadi seorang pemenang, ya saudara. Tapi seorang pemenang latihan jam 7 sampai jam 9, dia datang jam 6, dia hadir 1 jam sebelumnya. Dan itu yang saya baca saudara, dari pemenang-pemenang dari semua cabang olahraga, ya saudara, orang-orang yang juara di bidangnya masing-masing. Ya saudara, dan tentang pikiran saudara dan saya, pikirkan perkara yang kekal, pikirkan perkara yang suci, yang kudus, pikirkan perkara kerajaan sorga. Katakan amin. Pikirkanlah kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Tuhan beri kepada saudara dan saya lebih daripada pemenang. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya, hari ini ketika kita dengar nama Yesus, ada harapan baru buat hidup kita. Ada harapan baru buat keluargamu. Ada harapan baru buat usaha bisnismu. Ada harapan baru untuk masa mudamu. Karena hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Dan hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah lepaskan saudara dan saya. Tangannya dilepaskan, kakinya dilepaskan, tubuhnya dia serahkan, kepalanya dia serahkan. Ada satu yang dia gak serahkan, yaitu namamu dan namaku. Karena saudara dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Tapi Pak, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya kan belum lahir. Ini pertanyaan anak kecil nih. Ingatkah saudara bahwa dia adalah Alfa dan Omega? Sebelum bumi ini ada, dia Alfa, dia sudah ada. Dia sudah sampai di akhir penghujung dunia ini. Kalau kita bangun pagi, mari kita belajar, kita berusaha, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Undang Roh Kudus masuk di dalam pikiran dan hati kita. Sebelum kita lihat skor Barcelona lawan Real Madrid berapa-berapa. Sebelum kita lihat, ya saudara, ada informasi apa, ada berita apa di sosial media, ada isu gempa megatrust, tarif naik, minyak naik, ada teman WA, isinya horor, pinjam 100. Ketika saudara dan saya mengisi, membentengi pikiran kita dengan firman Tuhan di pagi hari, apapun rupa-rupa persoalan yang kita hadapi sepanjang hari, saudara dan saya tetap bisa mengucap syukur. Karena Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Pulanglah, jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni saudara dan saya. Dan jangan sia-siakan kesempatan, anugerah yang Tuhan sudah berikan. Katakan amin.
Iya saudara, minggu lalu pun saya katakan, kalau ada orang yang menghina pertobatanmu pribadi kepada Tuhan, tidak apa-apa. Iya saudara, tidak usah saudara ya perkarakan saudara. Fokus saja kepada pertobatanmu pribadi kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita nggak perlu cari validasi dari orang lain. Yang saudara dan saya kita harus lakukan adalah terus berkenanlah kepada Tuhan. Nanti buah pertobatanmu akan terus seiring jalan, by time akan bersinar, akan keluar dengan sendirinya oleh darah Yesus. Saudara dan saya selamat. Katakan amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita yang ada perjamuan kudus minyak urapan, maut melewati kita. Oleh darah Yesus, kita ada darah Yesus. Kita yang sakit sembuh, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan. Saudara dan saya mengalami perlindungan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Saudara dan saya mengalami kemurahan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apalagi ketika saudara dan saya hari ini kita mendengar ya kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan, bahkan memberi hidup kekal. Ya saudara, apa yang tidak ada darah, ya saudara, pembuluh darah di jantung bayi Esther, rajin perjamuan hampir 6 bulan, tadinya divonis no hope, nggak ada harapan. Tapi tiba-tiba cek ke dokter kembali, jantungnya ada pembuluh darah. Darah Yesus membuktikan apa yang tidak ada jadi ada. Apa yang hari ini sulit buat manusia, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Memperkatakan kata-kata yang baik, memperkatakan kata-kata iman. Kita belajar tinggalkan semua kata sia-sia. Tinggalkan semua kata-kata yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lihat ke belakang, pandang ke depan. Majulah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara dan saya kita kuat di akhir zaman, punya mental seorang pemenang. Orang bilang apa, orang ngomong apa, saudara dan saya fokus kepada pertobatan pribadi kita dan majulah bersama dengan Tuhan. Amin. Hargailah kasih Tuhan Yesus. Ya, saudara, biarlah kita benar-benar melakukannya di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Dan saya percaya saudara, kalau Tuhan berkenan, saudara dan saya berjalan dalam berkat kuasa mujizatnya, berjalan dalam kebaikannya Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya, kita tidak akan menang kalau Roh Kudus tidak bersama dengan saudara dan saya. Artinya saudara dan saya, kita menang bersama dengan Roh Kudus. Saudara dan saya pasti melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kalau ada orang jahat di sekitarmu, tidak ada satupun orang baik di sekitarmu, mari kita berjuang untuk jadi satu orang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya hidup dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi saya percaya kalau saudara dan saya kita cari Tuhan lebih dulu, bertanya kepada Tuhan lebih dulu, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan bukan hanya kasih kemenangan, tapi Tuhan kasih terobosan-terobosan yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup orang percaya. Saudara dan saya, bisnismu maju, pekerjaanmu berhasil, keluargamu dipulihkan, yang sakit sembuh oleh kuasa darah Yesus. Saudara dan saya menjadi sembuh. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Tapi karena ada Roh Kudus, saudara dan saya kita dekat dengan firman Tuhan. Dan kalau saudara dan saya bergaul dengan firman Tuhan, Tuhan beri kuasa di mulutmu, Tuhan beri kuasa di tanganmu. Apa yang kau pegang kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Kau akan naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Saudara dan saya kita mengalami kemuliaan berkat mujizat Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus saja. Gereja ini pun ya sudah dipanggil Tuhan supaya apa? Supaya saudara dan saya kita yang ada di dalamnya, kita pun menjadi misionaris. Iya saudara, ini kan artinya misionaris saudara. Ya, orang yang memberitakan keselamatan, memberitakan kebaikan Tuhan. Di dalam kita memberitakan, Tuhan beri kuasa. Iya saudara, dan kuasa tersebut yang akan memampukan saudara dan saya kita melawan segala yang jahat. Tapi bersyukur dan percayalah, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang berlari kepada Tuhan, kepadanya nama Tuhan, saudara dan saya diberikan keselamatan, saudara dan saya diberikan kekuatan, bahkan juga mujizat masih ada bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Yang percaya bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, Tuhan yang menerobos ya, seperti air yang menerobos. Tuhan yang membuka jalan, sebagaimana Tuhan membelah laut Teberau, bangsa Israel lewat laut yang besar itu. Kalau bukan Tuhan yang membuat yaitu laut Teberau menjadi dua, bangsa Israel tidak akan melewati.
ya saudara, laut yang besar itu. Mereka berjalan di atas kemustahilan. Maka karena Tuhan juga yang menerobos, ya saudara, mengalahkan bangsa Filistin, Daud mengalami kemenangan. Saya berdoa, saudara dan saya mungkin tidak tahu apa persoalan yang saudara hadapi, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menerobos setiap persoalan, tantangan, kesulitan yang saudara hadapi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya, kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Saudara dan saya berjalan dalam kuasa kalau saudara dan saya bergaul dengan firman Tuhan. Kita bergaul dengan roh Allah, rohnya yang kudus, sehingga kita dimampukan sebesar apapun keadaan yang kau hadapi, sesulit apapun keadaan situasi yang kau hadapi, ya sebesar apapun vonis yang kau dengar hari ini, ya saudara, Tuhanmu lebih besar daripada persoalan. Tuhan saudara dan saya lebih dahsyat daripada vonis. Katakan amin. Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Ya, janjinya lebih besar daripada persoalan hidup. Dan ada roh Allah yang lebih besar ada pada saudara dan saya. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus ada pada saya. Amin. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum, bilang Roh Kudus ada pada kamu. Bilang kamu punya Roh Kudus. Ayo bilang sama sebelahnya, sama pasangannya, sama anaknya, orang tuanya. Ayo bilang kamu punya Roh Kudus. Jangan malu, walaupun sebelah saudara mungkin wajahnya agak kurang meyakinkan. Ya saudara, Tuhan tidak pernah lihat paras. Amin. Saudara kecewa sama satu orang berlebihan, bertahun-tahun, ya tidak kau bereskan. Orang yang contoh si A ini, ya saudara, yang bikin saudara kecewa, pada satu masa dia bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka diberkati Tuhan. Lagi jalan-jalan di Itali, ambil siul-siul, sementara saudara sakit hati, jungkir balik, kecewa mendalam, merancangkan rancangan niat yang jahat kepada si A. Sementara si A nggak mikirin saudara. Dia lagi siul-siul menikmati berkat Tuhan. Kenapa dia diberkati? Karena dia bertobat. Karena orang yang bertobat disayang Tuhan. Yang percaya bilang amin. Sementara ada orang yang merancangkan niat yang jahat karena kecewanya yang begitu luar biasa. Hari ini saudara dan saya, kita harus bertobat dalam pikiran kita. Amin. Maka saya percaya saudara, kalau kita jaga pikiran kita sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, saudara dan saya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, pemulihan terjadi atas hidupmu, keluargamu, keluargaku. Melihat sejahtera dari Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mungkin belum sempurna, tapi saudara dan saya, kita bersyukur bahwa di akhir zaman ini gereja ini dipanggil Tuhan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan, agar saudara dan saya, kita yang jauh dari sempurna, kita yang banyak kekurangan kelemahan, setiap hari kalau saudara dan saya bergaul dengan kasih Tuhan ini, kuasa Tuhan ini, saudara dan saya disempurnakan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, disempurnakan. Ya, sehingga janji Tuhan, kuasa Tuhan boleh terjadi atas hidup saudara dan saya. Makanya nanti sebentar kita akan sama-sama semua perjamuan kudus. Nah biasanya kalau kita terima perjamuan, kita biasanya di beres kita nyanyi dulu, tubuhmu dan darahmu. Lirik terakhirnya bilang, tubuhmu dan darahmu sempurnakan hidup kami. Amin. Bahwa yang menyempurnakan hidup kita adalah kasih Tuhan, darah Yesus. Yang menyempurnakan hidup saudara dan saya, suatu hari kita kekal di sorga, adalah darah Yesus, tidak ada yang lain. Maka saudara, sebelum kita mengalami janji Tuhan, saudara dan saya, kita harus percaya terlebih dahulu, ya, bahwa ketika saudara dan saya punya hidup yang baru, punya pikiran yang baru, maka saudara dan saya, kita akan mengalami berkat Tuhan yang baru. Katakan amin. Karena apa saudara? Bahwa anggur yang baru itu tidak bisa masuk di dalam tempat atau kirbat yang lama. Anggur yang baru itu bisa masuk atau bisa dipakai dengan baik kalau tempatnya juga baru. Iya saudara, maka saudara, ya gambaran saudara dan saya, ya Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara dan saya, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya, bahkan berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang luar biasa digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kita punya hidup yang baru, dan hidup yang baru itu dimulai dari pikiran yang baru, menjadi lebih sabar,
menjadi lebih percaya. Yang dulunya suka cemas, yang dulunya suka khawatir, nggak ada apa-apa cemas sendiri, nggak ada apa-apa khawatir sendiri. Ketika saudara dan saya bergaul dengan firman Tuhan, isi hidup kita dengan firman Tuhan, pikiran kita dengan firman Tuhan, saudara dan saya jadi pribadi yang baru. Sehingga berkat-Mu baru setiap hari. Setiap hari saudara dan saya mengalami kasih setia berkat Tuhan yang berikan kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara kelimpahan bukan hanya harta, saudara Bapak Ibu. Apa gunanya punya harta dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Apa gunanya punya harta tapi kalau tidur tidak nyenyak? Iya saudara, makan tidak enak. Saudara dan saya, ukuran bahagia itu memang berbeda-beda. Orang ada yang bilang bahagia kalau dia bisa pergi ke luar negeri. Orang ada yang bilang bahagia kalau dia makan walaupun hanya nasi, tempe, tahu, tapi bersama-sama dengan keluarganya, itu bahagia. Saya berdoa saudara dan saya, apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan pada bulan ini. Amin. Ya, Tuhan sediakan, katakan amin. Yang terutama adalah kedamaian hatimu dan hatiku. Ya, bahwa kita tahu bahwa hari ini kita lihat, ya saudara, Tuhan datang memberi hidup, tapi iblis mencuri damai sejahtera. Ya saudara, iblis pekerjaannya mencuri sukacita, bahkan membinasakan, membunuh. Ya, itu sebabnya dia taruh benih kebohongan, dia taruh benih dusta di atas pikiran saudara dan saya, sehingga manusia jadi khawatir dan stres. Ketika stres, khawatir, tubuh jadi lemah, tubuh jadi sakit. Ya saudara, cek ke dokter, nggak ada apa-apa, tapi sakit. Ketaatanmu kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah membuat saudara dan saya menjadi rugi. Tapi ketika saudara dan saya taat sama Tuhan Yesus, di sanalah perkara ajaib terjadi. Ada mujizat terjadi bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi rumah tanggamu, bagi pasanganmu, bagi setiap keluarga saudara dan saya yang percaya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi ada pilihan bagi kita untuk tidak memikirkan tantangan atau persoalan yang kita hadapi, bahwa ada pilihan bagi kita untuk memikirkan kebaikan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, pikirkan kebaikan Tuhan. Ya, jadi contoh ketika saudara, ya saudara, memulai hari, saudara menghadapi tantangan dan persoalan, pilihlah untuk mengingat pertolongan Tuhan. Karena apa? Dengan mengingat pertolongan Tuhan, bibirmu jadi bersyukur, lidahmu jadi memuji Tuhan, dan hasilnya pasti beda. Orang yang berangkat dengan ucapan syukur, hasilnya pasti nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, mujizat pasti terjadi atas hidup saudara dan saya. Orang-orang yang percaya pasti melihat kemenangan sukacita dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya biasakan hidup kita, bangun pagi hari, lipat tangan, lalu berdoa, bersyukurlah karena engkau masih bangun di pagi hari. Karena enggak semua orang bisa bangun di pagi hari. Life is too short. Hidup ini terlalu singkat. Maka hidup yang singkat ini, saudara dan saya, kita harus pergunakan dengan bijaksana. Amin. Hidup ini saudara nggak pandang bulu, nggak pandang umur. Kedatangan Tuhan nggak pandang umur. Kedatangan Tuhan nggak lihat saudara umur 20 atau 50 atau 70. Kedatangan Tuhan untuk semua anak-anaknya, untuk gerejanya. Amin. Jika hari ini saudara berumur 20 tahun, bersyukurlah. Jika hari ini engkau berumur 50 tahun, bersyukurlah. Pergunakan kesempatan dengan baik untuk setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan. Dan hari ini saudara, saya mau sampaikan, jangan sampai kita memberi ruang, ya, di dalam pikiran kita untuk kebohongan daripada si iblis. Ada satu anak perempuan namanya Indah. Dia datang saudara, ya, datang dengan tampangnya memang udah berat gitu ya. Tampangnya memang, wah ini kayaknya banyak masalah. Ketika didoakan, baru diurapi, baru didoakan, dia manifestasi, ya saudara, angkat tangannya langsung seperti mau menari, ya saudara. Dan ketika ditanya, dikonseling saudara, dia mengalami kecewa berat kepada orang tuanya. Selama bertahun-tahun di dalam pikirannya diracuni oleh kebohongan dari si jahat, kebohongan iblis. Hati-hati, saya mau sampaikan sama saudara, kita semua saudara, kebencian yang terlalu berlebihan, berlarut-larut, itu membahayakan. Ketaatan membawa pikiran kita kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Secara hitung-hitungan mungkin bisnismu gak berhasil, secara strategi mungkin kau gak akan menang, secara hitam di atas putih mungkin kau kalah. But if you obey to God, kalau saudara taat pada Tuhan, serahkan pikiranmu, pikiranku yang terbatas ini, katakan kepada masalahmu, katakan kepada situasi yang kau hadapi, aku punya Tuhan yang membelah laut.
Aku punya Tuhan yang kasih makan 5.000 orang laki-laki, sisa 12 bakul. Aku punya Tuhan yang ubah air jadi anggur. Karena ketaatan. Siapalah kita tanpa Tuhan? Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Nah, saya percaya saudara, selama kita masih ada waktu, ada kesempatan, saya percaya. Mari saudara dan saya, kita berjuang. Amin. Iya, mari kita bersama dengan keluarga kita berusaha. Iya, untuk apa saudara? Memelihara kasih Tuhan, untuk meresponi kasih kebaikan Tuhan. Lupakan yang lalu, jangan ingat yang lalu. Biarkan orang yang mencibirmu, biarkan orang yang fokus saja kepada Tuhan. Saudara dan saya, ya hari ini kita harus bersyukur kita jadi anak Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya jadi anak Tuhan, hidup kita bersyukur, kita menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan ada di rumah tanggamu dan rumah tanggaku. Kemuliaan Tuhan mengerjakan setiap kuasa mujizat yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya, ya saudara, jangan bosan menyembah Tuhan. Ya, itu sebabnya terus nyanyi buat kemuliaan Tuhan. Terus mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Di rumah kita, ya, di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita. Ya, tadi saya katakan saudara bahwa pujian penyembahan adalah tentang hati yang menyembah. Amin. Ya, saudara dan saya, kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Katakan amin. Saudara dan saya, kita warga sorga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku warga sorga. Ya, maka warga sorga, bagian dari kerajaan sorga adalah kemenangan. Dan ketika terjadi kemenangan, seperti yang tadi kita sudah lihat, judulnya adalah nyanyian kemenangan. Ada nyanyian kemenangan, ada sukacita kemenangan, ada sorak-sorai di dalam kemenangan. Dan inilah yang membuktikan saudara dan saya, kita sebagai bagian dari kerajaan sorga, saudara dan saya, kita hidup, kita ada hari ini hanya untuk menyembah dan memuji nama Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Allah, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang menyelamatkan saudara dan saya, yang memberkati saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan namanya. Berikan sorak-sorai, berikan pujian yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang terus memelihara pujian penyembahan di hati kita, di hidup kita, di rumah kita masing-masing, rumah saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Rumah saudara dan saya ada damai sejahtera. Katakan amin. Tidak kekurangan segala sesuatu yang baik, dijaga malaikat. Keluargamu diberkati berbahagia, bisnismu pasti maju, pekerjaanmu pasti berhasil, keluargamu, kita sehat sempurna dalam perlindungan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Ada masalah, sembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu satu kebodohan bagi dunia. Bagi dunia, loh ada masalah, ada persoalan, loh kalau kamu malah mengucap syukur, kok kamu malah menyembah Tuhan. Ternyata, ya saudara, bahwa saudara kita nggak perlu memikirkan strategi, kita nggak perlu memikirkan cara, kita nggak perlu memikirkan apa yang harus aku lakukan. No, yang saudara dan saya kita kerjakan adalah katakanlah ucapan syukur, katakanlah kebaikan untuk kebaikan kasih setia Tuhan. Amin. Kembali lagi saudara, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang melakukan kemenangannya, dan kita melihat kemenangan dari Tuhan. Kembali lagi ucapan syukur dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Saudara dan saya, setiap hari kita sembah Yesus, kita sembah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya saudara, yang terutama adalah sikap hati. Ya saudara, maka banyak orang yang suaranya mungkin bagus, baik, tapi kalau sikap hatinya tidak menyembah Tuhan sungguh, atau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya mohon maaf, hanya mungkin ya sudah memikirkan perkara-perkara duniawi, hanya memikirkan perkara-perkara yang di luar, bukan yang di atas. Alkitab katakan yang di sorga, maka saudara mohon maaf, semuanya sia-sia. Tapi ketika saudara dan saya kita datang pada Tuhan, ya Tuhan tahu kok saudara mungkin, ya maaf gitu saudara, suaranya mungkin biasa-biasa aja. Ya saudara, kita mungkin suaranya mungkin biasa-biasa aja. Tapi ketika saudara dan saya datang dengan hati yang sungguh tulus, ya datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, maka ada kuasa yang terjadi. Ada mujizat yang terjadi, katakan amin. Ada keajaiban yang terjadi ketika saudara dan saya menyembah Tuhan. Amin. Tapi hari ini kita belajar saudara Bapak Ibu, bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang berkemenangan. Kita umat kemenangan dari Tuhan, katakan amin.
Kita umat kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya bagaimana menang. Dalam menghadapi persoalan tantangan, secara logika, secara manusia, pasti orang galau, pasti orang bingung, ya saudara, bahkan sedih, kecewa. Nah itu tujuannya iblis, tujuannya setan. Untuk apa? Bermain-main di pikiranmu. Ya minggu lalu saya bicara tentang main games, tentang permainan di pikiran saudara. Iblis mau supaya manusia, orang Kristen dikalahkan oleh pikirannya, dikalahkan oleh masalahnya. Tapi hari ini saudara dan saya kita belajar bahwa ketika ada masalah justru kita harus nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, kami mengucap syukur sebab Tuhan baik, kasih setianya sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Katakan amin. Saudara dan saya kita beriman kepada kasih Tuhan, kepada keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, maka ada action juga yang disertai, yang menyertai, ya saudara, kehidupan saudara dan saya. Ini practical wisdom sekali lagi. Actionnya apa Pak? Ya aksinya apa Pak Pendeta? Saudara dan saya kita bergaul dengan Tuhan. Setiap hari kita harus bergaul dengan firman-Nya. Ya saudara, ada ketekunan untuk selamat, ada ketekunan, ada keseriusan, ada kesungguh-sungguhan. Saudara Bapak Ibu, saya mau sampaikan dengan udah langsung straight to the point aja lah. Ya saudara. Saudara, kalau saudara dan saya kita merindukan keselamatan kekal bersama dengan Tuhan Yesus, kita nggak bisa baca Alkitab cuma di hari Minggu. Halo? Kita nggak bisa baca ayat firman Tuhan cuma di hari Minggu. Ya, jadi gimana? Ya jadi harinya ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kembali lagi Minggu. Bergaul dengan firman Tuhan. Saudara dan saya terimalah yang terbaik dari kerajaan sorga. Tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap hari. Saudara dan saya, apapun yang kata dunia sulit, apapun yang kata dunia tidak mungkin, bersama dengan Tuhan selalu ada mujizat, selalu ada keajaiban Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, itu sebabnya saudara dan saya, ya pagi hari ini kita diingatkan kembali. Ya dunia, ya saudara, bahwa dunia ini memang jalannya lebar, ya sekali lagi saudara, tapi ujungnya membawa maut. Tapi dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita diberikan kekuatan, keselamatan. Walaupun jalannya mungkin sempit, tapi berjuanglah. Sekali lagi sama-sama dengan saya, berjuanglah. Ya, iya saudara, jalan yang saudara dan saya tempuh adalah di dalam Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Amin. Ya, dengan anugerah pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya sehingga saudara dan saya hari ini kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Ya, saya terlalu percaya kalau suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, ya saudara, orang tua, anak-anak, ya saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, setiap pasangan saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Jangan mau dibohongi oleh tipu muslihat iblis. Saudara dan saya, kita pasti berkemenangan. Katakan amin. Ya, sama-sama bilang sama saya, aku mau berjuang. Amin. Mari saudara dan saya, kita berjuang di dalam komitmen kita di dalam Tuhan. Amin. Di dalam pilihan kita hidup bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku memilih untuk berkomitmen hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Iya saudara, termasuk saudara dan saya kita meninggalkan semua hal-hal yang duniawi. Semua hal-hal perkara-perkara duniawi. Semua hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, iya saudara. Dan saya tahu saudara Bapak Ibu ya bahwa memang itu tidak bisa langsung jadi 1 kali 24 jam. Karena prosesnya seumur hidup. Ya, tapi kalau kita tidak mulai dari hari ini, dari sekarang, ya saudara, kapan lagi? Karena waktunya sudah singkat. Ya, sama-sama bilang sama saya, sudah singkat. Ya, sama-sama bilang sama saya, ada hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Amin. Sementara dunia ini saudara, ya tidak mengenal yang namanya yaitu hidup kekal. Ya, saudara, dunia ini sedang terjatuh dengan sendirinya. Tapi di dalam kuasa darah Tuhan Yesus ada kehidupan kekal. Amin. Jangan hanya berpikir hidup yang hari ini, tapi saudara dan saya, kita harus terfokus ke depan. Saudara dan saya harus memandang ke depan. Mahkota kehidupan kekal diberikan kepada saudara dan saya sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Alkitab katakan adalah sama, musuhnya sama saudara. Ya musuh kita semua sama, yaitu
iblis. Sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis. Nah udah jelas tadi, lawanmu si iblis. Lawan kita bukan sesama kita, katakan amin. Tapi lawan kita iblis setan. Ya sudah, itu sebabnya lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena hanya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, ya saudara, akan mengalahkan segala niat jahat, tipu, muslihat daripada si iblis. Nah, bagaimana punya iman yang teguh? Ya Pak Pendeta, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, saudara, kita harus punya komitmen untuk hidup sungguh-sungguh bergaul di dalam Tuhan. Amin. Karena bergaul dengan firman Tuhan, saudara dan saya punya senjata, perlengkapan senjata Allah. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, perlengkapan senjata Allah. Amin. Iya saudara, senjata Allah. Iya saudara, perlengkapan senjata Allah. Bukan, mohon maaf saudara, perkataan sia-sia. Bukan perkataan makian, mohon maaf saudara. Iya saudara, bukan pikiran yang merancangkan rancangan jahat. Ya, bukan rencana-rencana niat-niat jahat. Tapi perlengkapan senjata Allah. Ya, Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya, firman Tuhan. Di Efesus 6 tadi saudara, doa. Iya saudara, iman, iya saudara, perjamuan kudus minyak urapan. Ini saudara adalah perlengkapan senjata Allah. Katakan amin. Iya saudara, minyak dan anggur adalah perlengkapan senjata Allah di akhir zaman. Yang percaya bilang amin. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya saudara, kalau rohani sembuh, fisik pasti sembuh. Amin. Saudara dan saya kita harus sembuh secara rohani terlebih dahulu. Katakan amin. Itu dibilang makanya sadar, ya, dan bertobatlah, sadarlah, berjaga-jagalah, sadarlah, berubahlah, ya, pola pikirmu di Roma 12 ayatnya yang kedua, berubahlah, ya, sesuai dengan pembaharuan budimu. Saya pernah sampaikan di sini saudara ya. Itu artinya saudara metanoia. Metanoia itu perubahan pola pikir. Kita harus berubah dulu pikiran kita, berubah dulu hati kita, berubah dulu rohani kita, sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka penyakitmu sembuh, sehat sempurna. Katakan amin. Saudara dan saya bahkan diberi bonus, umur yang panjang, diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Gak banyak orang di dunia ini pingin atau mau, ya saudara, memilih komitmen untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, banyak orang dunia, banyak orang-orang hari ini pilihnya jalan yang lebar, jalan yang luas. Ya, tapi mereka tidak menyadari bahwa ujungnya kepada maut, ujungnya kepada binasa. Ya, itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan bahwa ya ini practical wisdom saudara Bapak Ibu. Ya saudara, bahwa ada pengorbanan yang saudara dan saya memang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya saudara, ada pengorbanan. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal sehingga oleh darah anaknya, oleh darah Yesus, saudara dan saya yang tadinya hidup di dalam kegelapan, manusia yang tadinya dalam dosa, oleh darah Yesus, oleh kasih Allah ada keselamatan kekal yang diberikan kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan, ya saudara, mengajar saudara dan saya mengasihi semua orang. Katakan amin. Tuhan gak benci semua orang. Tapi Tuhan mengasihi semua orang. Apa yang Tuhan benci? Kesalahannya, dosanya. Katakan amin. Amin. Ketika seseorang sungguh-sungguh berbalik dari jalannya yang salah, maka Tuhan membuka tangannya. Katakan amin. Saudara dan saya pun hari ini kita harus belajar sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Lupakan yang lalu. Lupakan semua, ya mungkin kalau pernah ada masalah, mungkin pernah ada amarah, tinggalkan. Tinggalkan, jangan sampai amarah, kekecewaan itu menghalangi keselamatan. Jalan keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Jalannya berbahagia. Umur saudara dan saya kita sehat, kita panjang, diberkati dalam nama Yesus. Panjang umur, sehat sempurna. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Bahwa hanya Yesus, sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup yang kekal. Saudara dan saya kita akan bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Kita enggak akan bermain-main lagi. Katakan amin. Karena waktunya sudah singkat. Mari saudara dan saya, Bapak Ibu kita semua berusaha. Kita berjuang. Lupakan yang lalu. Ya saudara, tataplah ke depan. Saudara dan saya, kita harus melihat mahkota kehidupan. Amin.
lupakan sakit hati, lupakan kecewa, lupakan amarah itu. Saya nggak tahu saudara, beberapa minggu ini saya memang ya saya percaya Tuhan menuntun, Roh Kudus menuntun. Ya saya harus menyampaikan saudara, hati-hati dengan amarah yang berkepanjangan, hati-hati dengan kecewa yang berkepanjangan, hati-hati dengan apa? Dengan sakit hati yang berkepanjangan, hati-hati dengan apa? Dengan ya hati-hati dengan akar pahit saudara. Karena amarah, kekecewaan yang berkepanjangan itu akan menuntun kepada akar pahit. Katakan amin. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan, ya saudara, waktunya sudah singkat. Ya, kenapa waktunya sudah singkat? Karena memang tentang waktu sebenarnya kita tidak ada yang tahu. Ya saudara, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bapa di sorga yang mengetahui kapan waktunya. Kedaulatan adalah milik yaitu Bapa di sorga. Itu sebabnya saudara dan saya, karena waktu singkat, mari kita berjuang. Amin. Saya percaya bukan kebetulan kalau saudara dan saya hadir pagi hari ini dengar kabar baik ini. Ya, karena orang-orang yang berjuang, Tuhan pasti tolong di dalam kehidupannya. Setiap hari Tuhan pasti akan pelihara. Setiap hari apa yang kau perlukan, Tuhan sediakan. Setiap hari saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saya. Naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang kita kerjakan berhasil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Bagi nama Tuhan Yesus. Ya, bawa saudara, ya bawa minyak anggur ini saudara. Bukan hanya kita di Tiberias kita sering dengar. Kita tahu. Ya mendiang gembala sidang saudara dan saya, ya pendeta Pariaji, bahkan hari ini juga ibu gembala sidang kita, ibu pendeta Darniati Pariaji, seringkali mendorong saudara dan saya untuk kita terima perjamuan kudus minyak urapan, supaya saudara dan saya berkemenangan. Katakan amin. Ya saudara, setiap hari saudara dan saya terima darah Yesus, saudara dan saya kita sehat. Amin saudara, saudara dan saya dibebaskan dari segala yang jahat. Tidak resesi, tidak jatuh, tidak celaka. Kita diurapi, saudara dan saya diluputkan dari segala yang jahat. Katakan amin. Diloloskan dari segala hutang-hutang. Katakan amin. Diberkati berhasil. Ya, sementara orang-orang resesi, saudara dan saya, kita tetap resepsi. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Bersama-sama dengan ucapan syukur, angkat tangan kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.